Agustus 1945. Sebuah pagi biasa di kota Hiroshima, Jepang. Anak-anak bersiap pergi ke sekolah. Para pekerja bersiap memulai hari. Udara tenang, langit cerah, dan tak ada tanda-tanda bahaya. Namun pada pukul 8.15 pagi, langit di atas kota berubah. Sebuah pesawat B-29 bernama Enola Gay melintasi langit biru dan menjatuhkan sebuah bom. Dalam hitungan detik, dunia berubah untuk selamanya. Kota itu hancur total. Suhu ledakan mencapai lebih dari 1 juta derajat Celcius. Puluhan ribu manusia hangus terbakar. Hiroshima menjadi simbol kehancuran. Tapi juga simbol kekuatan. Sebuah pesan dikirimkan, bukan hanya untuk Jepang, tetapi untuk dunia. Armada laut Jepang lumpuh. Industri mereka berhenti dan rakyatnya kelaparan. Namun, pemerintah Jepang belum menyerah secara resmi. Bagi Jepang, menyerah tanpa syarat sama saja dengan mengkhianati kehormatan nasional. Mereka ingin mempertahankan satu hal penting. Kaisar Hirohito. Amerika tahu ini, tapi pertanyaan besar muncul. Jika Jepang sudah hampir kalah, mengapa bom atom masih dijatuhkan? Apakah benar-benar hanya untuk memaksa Jepang menyerah? Atau ada agenda lain yang lebih besar? Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima adalah hasil dari proyek Manhattan. Proyek rahasia militer terbesar dalam sejarah manusia. Lebih dari 130.000 orang terlibat. Ilmuwan terbaik dari Amerika, Inggris, dan negara-negara sekutu bekerja sama untuk menciptakan senjata yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Uji coba pertama dilakukan pada 16 Juli 1945 di Gurun Alamogordo, New Mexico. Ledakan yang dihasilkan begitu dahsyat, bahkan terlihat dari jarak ratusan kilometer. Presiden Harry S. Truman langsung diberi kabar saat menghadiri konferensi Potsdam. Reaksinya bukan hanya kekaguman, tetapi juga keyakinan. Amerika kini memiliki senjata yang mampu mengakhiri perang, sekaligus mengubah wajah diplomasi dunia. Namun, senjata ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Ini adalah simbol dari supremasi ilmiah, teknologi, dan militer. Bom ini bukan hanya ditujukan untuk menghancurkan kota, tetapi untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali dunia pasca perang. Salah satu alasan utama pengeboman Hiroshima adalah untuk mengirim pesan kepada Uni Soviet. Pada saat itu, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet masih bersifat sekutu, tetapi diwarnai ketegangan yang terus meningkat. Stalin telah berjanji akan ikut berperang melawan Jepang dan dijadwalkan menyerbu wilayah Jepang pada 8 Agustus 1945. Namun Truman tidak ingin Soviet ikut mengklaim kemenangan atas Jepang. Amerika ingin menunjukkan bahwa mereka bisa mengakhiri perang sendiri dengan cara mereka. Dengan menjatuhkan bom atom sebelum Soviet sempat menyerang, Amerika menegaskan posisinya sebagai pemimpin global yang tak tertandingi. Ini adalah strategi geopolitik yang sangat tajam. Dengan satu bom, Amerika berhasil memaksa Jepang menyerah, sekaligus memperingatkan Stalin bahwa dominasi dunia kini ada di tangan Washington. Inilah pesan tersembunyi di balik ledakan itu, bahwa dunia pasca perang akan dibentuk bukan oleh diplomasi, tetapi oleh kekuatan nuklir. Hiroshima bukan hanya kota yang hancur, ia adalah rumah bagi lebih dari 300.000 jiwa. Ketika bom meledak, sekitar 70.000 orang tewas seketika.
Dalam hitungan minggu, jumlah korban naik menjadi 140.000. Banyak yang terbakar hidup-hidup, yang lainnya meninggal karena radiasi, luka bakar, atau kelaparan. Yang paling menyakitkan, banyak korban adalah warga sipil, anak-anak, ibu rumah tangga, lansia, bahkan tahanan perang dari Korea dan Tiongkok. Rumah sakit runtuh, air minum tercemar, mayat berserakan di jalanan. Dunia belum pernah menyaksikan kehancuran sebesar ini, begitu cepat, begitu total. Namun meski tragedi kemanusiaan ini sangat besar, narasi yang dibentuk oleh pemerintah Amerika saat itu adalah bahwa bom atom adalah penyelamat nyawa. Argumen mereka, jika invasi darat dilakukan, jutaan nyawa akan hilang. Maka, bom atom dianggap pilihan terbaik untuk mengakhiri perang. Tapi bagi para korban, tak ada pilihan. Mereka tak punya waktu melarikan diri, tak ada peringatan, tak ada ampun. Pasca pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah secara resmi pada 15 Agustus 1945. Dunia memasuki era baru, era nuklir. Amerika Serikat bukan hanya pemenang Perang Dunia II, tapi juga satu-satunya negara yang pernah menggunakan bom atom dalam peperangan. Di antara puing-puing Hiroshima, yang hancur bukan hanya bangunan, tetapi juga kepercayaan umat manusia pada nuraninya sendiri. Selama beberapa tahun, Amerika memegang dominasi mutlak atas senjata nuklir. Ini membuat mereka memimpin dalam percaturan global, membentuk PBB, memimpin Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa dan menentukan arah tatanan dunia pasca perang. Bom Hiroshima adalah kartu truf. Ia digunakan untuk mengubah posisi tawar Amerika dalam diplomasi internasional. Siapapun yang melihat dampaknya akan berpikir dua kali sebelum menantang Washington. Uni Soviet akhirnya membalas dengan mengembangkan bom atom sendiri pada 1949. Maka dimulailah Perang Dingin, konflik global yang dibangun di atas ancaman nuklir. Satu ledakan tak hanya merobek langit Hiroshima, tapi juga membuka mata dunia akan arti kekuatan dan ketakutan. Seiring waktu berlalu, muncul banyak pertanyaan. Apakah bom atom benar-benar diperlukan? Apakah Jepang akan menyerah tanpa bom? Mengapa dua kota yang mayoritas berisi warga sipil yang dijadikan target? Apakah ini eksperimen senjata? Atau bentuk intimidasi geopolitik? Bahkan beberapa ilmuwan dari proyek Manhattan menyatakan penyesalan. Fisikawan Leo Szilard dan Albert Einstein termasuk yang menentang penggunaannya. Mereka mengajukan surat ke Presiden Roosevelt agar senjata ini tidak digunakan terhadap manusia. Tapi keputusan sudah dibuat. Truman di hadapan dunia berdiri sebagai pemimpin yang mengakhiri perang. Tapi sejarah akan selalu mencatat bahwa kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Hari ini, Hiroshima adalah kota damai. Monumen perdamaian berdiri megah. Kubah bom atom yang rusak dibiarkan utuh sebagai saksi bisu sejarah. Tapi di balik ketenangan itu, luka masa lalu tetap membekas. Pengeboman Hiroshima bukan hanya soal militer. Ia adalah pesan dari satu negara kepada dunia, bahwa kekuatan bisa membentuk peradaban, bahwa dalam politik global, senjata bisa lebih menentukan daripada diplomasi. Namun, sejarah juga menunjukkan
bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar, dan bahwa setiap ledakan yang menghancurkan akan meninggalkan gema yang terdengar selama berabad-abad. Bom yang dijatuhkan di Hiroshima bukan hanya untuk Jepang, tapi untuk seluruh dunia agar tahu siapa yang menggenggam dunia pasca perang.